Selamat sore, sahabat Kata Data. Salam sehat selalu. Apa kabar? Semoga semua tetap produktif dan konsisten menerapkan protokol kesehatan. Senang sekali, saya Rizal Algamar akan menemani Anda kali ini dalam virtual forum Road to COP26, A Climate Superpower Indonesia, Collaborative Efforts to Tackle Climate Crisis, yang dipersembahkan oleh Kata Data dan Landscape Indonesia. Virtual forum ini akan banyak membahas mengenai isu-isu kolaborasi berbagai pihak dalam mengatasi ancaman krisis iklim, dan acara ini akan berlangsung dari tanggal 21, 22, dan 25 Oktober 2021. Acara ini didukung oleh ICDX Group serta media partner Metro TV, Media Indonesia, Berita 1, Social Connect yang on top. Selain di Zoom, tayangan ini juga dapat Anda saksikan melalui kanal YouTube dan Facebook Kata Data Indonesia, Instagram dan website Kata Data Co.id. Dan tentunya diskusi ini tersedia dalam dua bahasa, English dan bahasa. Jadi, silakan klik fitur interpretation di Zoom Anda dan pilih bahasa yang diinginkan. Kami juga membuka sesi tanya-jawab di akhir sesi. Silakan bagi yang ingin bertanya melalui fitur Q&A di aplikasi Zoom Anda. Sesi ini kita akan mengangkat topik Green Investment bersama para narasumber yang telah tersambung secara virtual. Kita sapa terlebih dahulu, ada Bapak Ricky Frindos, Executive Director Indonesian Biodiversity Foundation, atau KEHATI, Pak Rama Manusama, Founding Partner of Landscape Incubation and Investment Facility for the Environment. Dan Ibu Velia Salim, Board of Directors and Green Fund and Sail Ventures. Selamat sore, Ibu dan Bapak, narasumber. Terima kasih. Sore, Pak Rizal. Bersama kita. Baik, sahabat Kata Data, kita langsung saja masuk ke dalam sesi diskusi ya. Mungkin untuk Pak Ricky, sebelumnya selamat Pak Ricky kepada KEHATI karena pada Juni lalu mendapatkan penghargaan Sustainable Investment in Action Award 2021. Kegiatan ini diberikan karena dukungan kepada investasi berdampak yang dilakukan oleh KEHATI. Bisa Pak Ricky ceritakan apa yang dilakukan KEHATI untuk mendorong investasi berkelanjutan? Ya, terima kasih Pak Rizal. Ya, kami senang sekali mendapat penghargaan SI Award beberapa waktu yang lalu, dan juga kami sekarang dinominasikan sebagai salah satu untuk mendapatkan PRI Award terhadap hal apa yang kami lakukan di Indonesia terkait investasi berkelanjutan. Jadi apa yang dilakukan oleh Yayasan KEHATI terkait berkelanjutan? Yayasan KEHATI adalah yayasan bergerak di bidang lingkungan hidup. Kami mempromot sustainability di bidang lingkungan hidup khususnya. Nah, untuk membantu tugas-tugas kami di lapangan, kami perlu menjangkau stakeholders di bidang keuangan, di industri keuangan, dan di pasar keuangan. Tetapi dari skop yang begitu luas di industri keuangan, di pasar keuangan, kami memulai starting point-nya di pasar modal, Pak Rizal. Kenapa di pasar modal atau khususnya di bursa saham? Satu, disitulah listednya berbagai perusahaan-perusahaan besar yang berpengaruh di Indonesia dan yang memiliki pengaruh untuk mendorong agenda-agenda sustainability Indonesia. Jadi jika kami Yayasan KEHATI bisa mempengaruhi, mendorong perusahaan-perusahaan terdaftar di Bursa Efek untuk secara gradually mengadopsi prinsip-prinsip yang ramah lingkungan, yang ramah sosial dalam bisnis mereka, mudah-mudahan ini merupakan sebuah modal yang cukup kuat bagi Indonesia. Itu yang pertama, dan karena ini adalah listed company, ada di bursa, tentu informasi aktivitas yang kami lakukan akan tersebar luas. Dan yang terakhir, investor yang berinvestasi di pasar modal di Bursa Efek adalah masyarakat luas yang sifatnya transparan, sehingga kami berharap juga bisa mempengaruhi investor dan masyarakat luas. Nah, spesifiknya apa yang dilakukan KEHATI di pasar modal, khususnya di bursa saham, kami dalam rangka memfasilitasi para investor untuk berinvestasi secara lebih ramah lingkungan dan ramah sosial di bursa saham Indonesia, kami menerbitkan ESG Index saham yang berbasis kepada ESG yang kami namakan Sri KEHATI Index. Ini telah diluncurkan sebetulnya cukup lama, lebih 10 tahun yang lalu. Itu yang pertama. Nah, ketika indeks ini sudah kami luncurkan, kami mencoba mengajak investor, terutama fund manager di sini. Jadi kami dalam 2-3 tahun terakhir
merangkul fund manager, bekerja sama dengan berbagai fund manager di Indonesia untuk mereka menerbitkan reksadana hijau yang berbasis kepada indeks Serikahati, indeks ESG saham Serikahati. Nah, dalam beberapa tahun ini kami telah menandatangani kerjasama dengan 11 fund manager, dan total dana yang dikelola oleh fund manager ini sekitar 2,5–3 triliun rupiah. Jadi saat ini sudah ada hampir 3 triliun rupiah dengan 11 fund manager dan ribuan investor di belakang mereka yang mencoba mengadopsi prinsip investasi yang ramah lingkungan, ramah sosial di Bursa Efek Indonesia, mengacu kepada indeks ESG yang diterbitkan oleh KHT. Nah, yang terakhir, Pak Rizal, dari program ini untuk memberikan kesempatan kepada investor, kepada fund manager, berbuat langsung, berimpact langsung terhadap isu-isu sosial dan isu lingkungan di Indonesia. Kami juga mengalokasikan sebagian dana hasil kerjasama tersebut, fee dari fund manager itu kami alokasikan kepada aktivitas-aktivitas lingkungan dan sosial yang dilakukan KHT, terutama saat ini sebagian besar di Indonesia bagian timur, khususnya lagi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi aktivitas inilah yang alhamdulillah direcognize oleh beberapa institusi, termasuk yang disampaikan oleh Pak Rizal tadi. Demikian Pak Rizal. Makasih. Saya mau coba dalami sedikit nih Pak Ricky ya. Jadi KHT melalui indeks Serikahati berusaha mendorong perusahaan di pasar modal untuk memiliki fokus di ESG. Betul. Sekarang bagaimana sih sampai sejauh ini perkembangannya indeks Serikahati? Apa saja kendala untuk mendorong lebih luas lagi ya komitmen terhadap ESG? Dan apakah akan menjadi tidak kompetitif perusahaan yang tidak memiliki komitmen ESG? Kenapa gitu, Pak Ricky? Ya, oke. Terima kasih Pak Rizal. Perkembangan memang dalam beberapa tahun terakhir, 2 atau 3 tahun terakhir memang lumayan pesat. Seperti saya sampaikan tadi, sudah ada 11 fund manager bekerja sama dengan Yayasan KHT yang mengelola dana sekitar 2,5–3 triliun. Dan tidak hanya itu Pak Rizal, sekarang pun sudah banyak institusi-institusi lain, termasuk institusi yang komersial, melakukan hal yang sama. Jadi kalau saya bilang 2,5 triliun, saya rasa mungkin ada jumlah yang sama sekarang, yang mungkin baru mulai setahun terakhir. Ini adalah kerjasama institusi yang sifatnya komersial seperti MSCI, FTSE dengan beberapa fund manager Indonesia. Nah, itu kira-kira perkembangannya dan pertumbuhannya cukup cepat. Secara absolut 3 atau 5 triliun masih sangat kecil, tetapi secara momentum luar biasa sekali cepatnya. Nah, tantangannya apa gitu ya? Tantangannya apa dalam mengembangkan investasi berkelanjutan di pasar Indonesia? Tantangan utamanya adalah data. Jadi investor cukup antusias untuk berinvestasi yang lebih ramah lingkungan, lebih ramah sosial. Mereka ingin memilih, pengen tahu perusahaan mana yang benar-benar lebih ramah sosial, ramah lingkungan, melakukan sesuatu yang impactful terhadap environment dan our society, tapi datanya itu terbatas. Jadi memang untuk investasi kita perlu data yang konsisten, data yang relevan, sehingga kita bisa melakukan analisa secara structure to make our investment decision. Nah, data masih isu, tetapi ada improvement, Pak Rizal. Baik disclosure, mereka disclose data apa enggak? Yang kedua, datanya relevan apa enggak? Mereka disclose secara konsisten apa enggak? Nah, isu-isu seperti itu. Tapi banyak stakeholder yang saat ini sedang bergerak untuk mengatasi isu ini. Nah, pertanyaan selanjutnya gitu. Bagaimana kira-kira posisi investor atau perusahaan? Ya, perusahaan adalah objek investasi, investor adalah subjeknya, pelaku investasi. Jika ada pihak-pihak yang tidak mengadopsi prinsip yang ramah lingkungan, ramah sosial ini, saya rasa hanya masalah waktu ya, gitu ya. Sooner or later gitu loh. Jika perusahaan tidak mengadopsi prinsip yang ramah lingkungan, yang ikut mendorong isu sustainability gitu, hanya masalah waktu, mereka akan ditinggalkan gitu ya, pelan-pelan oleh para pemilik dana gitu ya, sehingga mereka kesulitan mencari dana pada akhir di masa yang akan datang. Dan investor juga demikian, jika mereka tidak berinvestasi yang mengindahkan faktor environment dan sosial, mereka akan miss opportunity untuk invest di tren ESG yang akan mendorong ekonomi ke depannya, satu. Yang kedua, mereka akan terekspos terhadap risiko-risiko yang terkait environment sosial, sehingga akan merugikan investasi mereka dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek mungkin tidak, tapi dalam jangka panjang. Kira-kira seperti itu, Pak. Makasih. Jadi saat ini ada momentum global ya untuk investasi hijau. Dan mungkin Indonesia ini sangat baik nih untuk bisa mengkapitalisasi ya. Nah sekarang
bagaimana peran apa sih yang bisa dilakukan untuk menarik peluang ini? Ya, mungkin ini nanti untuk Pak Riki dan saya langsung habis itu ke Pak Rama dengan pertanyaan yang sama nih. Silakan Pak Riki. Ya, saya rasa kalau peran kita ya semua anak bangsa yang berkepentingan gitu Pak, termasuk tentu terutama di sini pemerintah ketika momentum green investment ini tumbuh dengan cepatnya, ya kita harus capture that opportunity. Dan kalau boleh saya bilang sih, mungkin nanti Pak Rama atau Bu Fel bisa share. Justru sekarang uang itu banyak di luar gitu kan, uang itu banyak. Kalau di capital market gitu banyak sekali funds yang mau masuk gitu ya, tetapi justru pipeline-nya yang terbatas. Tapi kalau menurut saya sih big picture sih Pak, kalau masalah investasi ya, orang mau investasi Indonesia ya dua big picture besar lah. Satu masalah produksi ya, mereka bisa nggak berinvestasi ke Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai basis produksi. Yang kedua adalah konsumsi, tentunya mereka masuk ke Indonesia, berinvestasi ke Indonesia sehingga bisa mereka address market Indonesia, konsumen Indonesia. Nah, kita melihat dari situ, dan kita tentu make sure bahwa Indonesia kompetitif untuk menjadi basis produktif gitu. Satu. Yang kedua, kita harus make sure bahwa memang konsumen Indonesia akan bertransisi juga gitu, akan consume produk dan jasa yang hijau. Jadi big picture kita harus mengadres kedua isu ini. Gitu. Nah, kalau dari sisi investor, pada akhirnya terutama terkait sebagai basis produksi, ya tentu kita harus memiliki resources, memiliki infrastruktur, tidak hanya hard infrastructure, menurut saya lebih penting mungkin soft infrastructure ya, kepastian hukum, insentif dan disinsentif. Nah, saya sih kadang-kadang mau menghindari menggunakan kata insentif untuk low carbon industry atau green industry. Mungkin yang lebih tepat adalah untuk level the playing field, Pak Rizal. Karena kita harus make sure industri yang tidak green itu untuk internalize cost mereka, negatif impact ke mereka, sehingga ada level playing field dengan sektor-sektor yang green. Mungkin starting point-nya di situ kali ya, secara filosofisnya. Ya. Terima kasih. Pertanyaan yang sama, Pak Rama, gimana? Momentum global investasi hijau sudah ada. Bagaimana nih Indonesia berperan untuk menarik peluang ini? Mungkin pertama kali terima kasih Pak Riki dan Pak Rizal. Mungkin saya intro sedikit tentang saya dan live ya. Jadi saya Rama, emang background saya mungkin lebih banyak dari private ya. Kalau misalnya Pak Riki kan emang dari capital market lebih banyak. Kalau saya dari venture capital, mungkin background saya lama di Tech VC. Dulu saya lama di MBI Venture Capital arm ya Telkom. Kemudian saya sempat banyak melakukan advisory untuk digital transformation perusahaan-perusahaan terutama BUMN seperti Pegadaian dan lain-lain. Jadi I came from a very different industry lah gitu. Meskipun tesis S2 saya 10 tahun lalu tentang renewable energy certificate gitu. Jadi very happy to get into this industry again. Live sendiri adalah joint venture antara perusahaan yang saya dirikan, Catalyst Partners. It's basically a new impact investment company. Kita berjoint venture dengan Landscape Indonesia, dengan Pak Agus, untuk mendirikan Live. Live itu adalah landscape incubation and investment facility for the environment. Jadi yang kita lakukan self-explanatory, kita men-incubate bisnis-bisnis yang ada green business, yang ada kontribusi positif terhadap environment, dan tentu kedua adalah investment. Bagaimana caranya mungkin saya akan jelaskan belakangan karena kalau nanti panjang sampai di sana. Jadi basically talking about a big trend kali ya. Saya rasa Pak Riki already explained it in a very elaborate high level picture, dan saya rasa juga adanya indeks KT di Indonesia sendiri itu, Sri KT Indonesia sendiri adalah satu katalis besar lah dari investasi green di Indonesia melalui capital market kan ya. So mungkin pertama kali kalau dari perspektif saya melihat kalau tren global itu saya sangat setuju gitu kan. Kami juga melihat baik dari trend level atau dari conversational level based on observation, pembicaraan kita dengan potential investor, banyak sekali duit yang mau masuk lah ya. Kalau kita lihat sustainability theme fund saja, fund yang memiliki tema sustainability, tahun 2020 ada sekitar 60 triliun aset under management di seluruh dunia. Ini macam-macam lah sustainability, temanya macam-macam, cuman green itu takes the major part lah. Karena kan kita melihat, misalnya ada rich investors in New York gitu kan, kita ngomongin tentang kemiskinan di Indonesia, mungkin nggak begitu urgent buat mereka, tapi ketika kita ngomongin climate change, this is a global issue. If you don't invest, you will have the problem too in your backyard. Ini yang menjadi big difference between climate-related investments dengan mungkin
sustainability related investment lain yang tidak kalah pentingnya tentu, cuman urgensinya tidak seglobal itu. Dan saya rasa ini kenapa urgensi ada dari seluruh dunia, karena it will affect their own backyard. This is the main logic di sini ya. Kedua, bond. Kita melihat sustainable bond market juga reached 1.5 trillion di tahun 2020. Most of them went to infrastructure. Infrastructure termasuk tentu yang secara sukses berjalan di Indonesia ya. Dan saya rasa di luar infrastruktur masih banyak sekali business opportunity yang bisa kita bangun di sini gitu kan. Seperti tadi Pak Ricky bilang, dari sisi produksi konsumsi, infrastruktur hanya adalah the foundations of everything. Tapi what we build on top of the infrastructure itu adalah another opportunity yang belum di-touch oleh uang-uang yang sudah di-deploy ya. Kemudian tentu yang saya favorit saya ini, makanya saya suka sekali dengan tadi Sri Kati, tahun 2020 56 stock exchange seluruh Indonesia sudah keluarkan guideline untuk ESG disclosure. Nah, di sini adalah Indonesia sudah melakukan itu dan saya rasa trennya akan positif ke depannya. Kalau kita lihat next door ya, Down Under di Australia, kan banyak sekali perusahaan-perusahaan mining di sana. Sekarang buat mereka, saya on the conversational level, buat mereka udah sulit untuk fundraising kalau tidak ada bisnis sustainable-nya. Jadi mau bikin fundraising untuk perusahaan oil and gas, buat perusahaan mining, you must have sustainable business. Harus ada bisnis energi yang ramah lingkungan. Kalau nggak laku. Jadi I think it's there. Jadi kita udah ada tren yang bagus di mana pasar memberikan pressure untuk bisnis-bisnis yang sustainable ya. Kemudian kedua, kita bertanya bagaimana Indonesia menyikapi ini. Tentu bisa panjang ngomongin ini ya. Kayak kita Indonesia potensinya ada di mana aja. Mungkin garis besar saja. Ini saya cherry picking aja sedikit. Mungkin pertama kali ya sebagai negara yang berpopulasi dan GDP besar, kita emisi karbon kita tahun 2020 nomor 10 di dunia ya. Jadi pengurangan emisi itu sendiri atau low carbon development bisa kita bilang dengan kata lain ya. Pembangunan yang dilakukan dengan karbon yang lebih kecil dari BAU itu sendiri menjadi satu opportunity. Kemudian energi juga untuk memenuhi target renewable energy kita, kalau saya nggak salah 400 sampai 700 gigawatt listrik itu dibutuhkan. Jadi bayangkan investasi yang dibutuhkan sebesar apa. Kedua, nah ini yang tema kita tentang superpower ya, Indonesia superpower. Saya rasa ini yang juga menarik, satu tren yang menarik, carbon offsets ya, di mana kita tahu kan di seluruh dunia untuk perusahaan-perusahaan dan juga aktor non perusahaan yang ingin mencapai net zero, tidak semua perusahaan bisa mencapai net zero tanpa offset, karena memang banyak perusahaan yang memang basisnya sendiri sudah ada emisinya kan ya. Bagaimana mereka mencapai net zero dengan beli carbon offset? Nah, siapakah produser carbon offset yang bisa terbesar di dunia? Nggak banyak. Dan Indonesia is one of the few countries yang bisa memproduksi itu. Kenapa? Karena sekitar 10% dari tropical rainforest di dunia itu adalah di Indonesia. Dan lebih hebatnya lagi, dari rainforest kita ini, significant part itu adalah peatland. Peatland kasarnya menyimpan karbon 3 kali lebih banyak daripada dryland. Berarti hutan peatland kita di Kalimantan misalnya bisa 3 kali offsetnya, bisa 3 kali lebih banyak dibandingkan dengan hutan dryland yang banyak ada mungkin di Brazil ya, misalnya saya generalisasikan. Jadi carbon capture capability kita sangat besar. Dan dengan adanya harga karbon offset yang semakin mahal, terutama di voluntary market, semua bisnis dari konservasi sampai agroforestry sampai dan yang lain-lain yang berhubungan yang menggunakan hutan kita sebagai aset strategis. Kalau mungkin dulu zaman oil itu ada banyak negara seperti Saudi Arabia, seperti Rusia dan Venezuela dan lain-lain, kekuatan mereka adalah oil reserve. Sedangkan sekarang saya lihat kekuatan dengan new carbon world, rainforest adalah salah satu aset strategis yang nggak banyak negara punya selain Kongo, Brazil lah ya. Kita Kongo dan Brazil. Ya. Jadi saya rasa any business opportunity surrounding that ecosystem, mungkin ini yang bisa saya jelaskan di pertanyaan yang selanjutnya saya lihat ya. Itu banyak sekali, mulai dari yang bersifat infrastruktur sampai yang bersifat teknologi seperti climate tech. Karena saya dari venture capital, jadi saya nggak bisa lepas dari yang tech-tekan gitu lah ya. Dan saya rasa itu sendiri besar ya. Tapi di luar, saya percaya di luar dari forestry, AFOLU ya, agriculture, forestry and land use, sepertinya banyak sekali investment opportunity lainnya juga. Dan memang gap-nya antara uang yang beredar di luar itu
dengan opportunity yang ada di bawah itu sangat besar. Dan kami di live business model kami ingin menutup gap itulah supaya nanti eventually investor-investor besar itu bisa berpartisipasi baik private market maupun public market, dan ya harapannya makin banyak perusahaan-perusahaan yang IPO nanti juga udah langsung secara otomatis masuk ke indeks indeks Riccati ya, atau mungkin ada indeks lainnya nanti yang lebih galak lagi mungkin nanti yang lebih itu juga bisa, harapannya seperti itu. Pak Rahmat, talking about gaps, jadi tantangan untuk mendatangkan investasi hijau itu apa di Indonesia? Can you be more specific? Oh ya, jadi ada banyak sih tantangannya ya. Jadi mungkin gap-nya itu sendiri kalau secara garis besar kan, kalau ini data tahun lalu ya, kalau saya nggak salah nih 64,8 billion kan ya sustainable finance portfolio yang ada di Indonesia ya. Nah, untuk menurut OJK kalau nggak salah ya, yang dibutuhkan untuk memenuhi sustainability target Indonesia sekitar 300 sampai 530 billion US dollar. Berarti gap-nya at least 235 billion, itu yang harus di-close kan ya di sini. Saya rasa banyak sekali tantangannya. Tentu tadi Pak Ricky saya rasa udah jelasin banyak ya dari tentang kurangnya data dan lain-lain. Dan kalau saya mungkin karena dari lebih ke bawah ya coverage-nya, yang saya lihat adalah kadang-kadang dia segap apa ya, kayak investable pipeline-nya kurang, karena kan investor-investor besar ini dia nggak datang ke Indonesia untuk invest deal yang 1 miliar, 2 miliar begitu. mereka invest kan at least 2 digit million US dollar, 20 juta dolar, itu ya small ticket size lah buat investor-investor besar ini. Nah, gap-nya itu sangat besar. Nah, saya melihat paralel yang sangat sama. Saya menyaksikan sendiri growth dari investor dari industri teknologi Indonesia ya. Misalnya kita ingat tahun 2012 nggak ada unicorn, nggak ada venture capital besar, startup juga orang nggak jelas gitu, nggak ada gitu kan di Indonesia, sampai tiba-tiba ada banyak jadi besar seperti sekarang. Indonesia kita memiliki 7 unicorn dan counting ya. Prosesnya seperti apa? Tahun 2012 itu sebetulnya funds yang ada di Singapura itu sangat banyak. Saya ingat sekali pada waktu itu. Dan mereka semua jualan buat fundraising fund mereka ke investor mereka, ke LP mereka adalah, oh ya, the big population GDP bla 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 of Southeast Asia kan, ternyata setengah lebihnya ada di Indonesia gitu. Cuman they never set foot in Indonesia gitu kan. Karena memang saya rasa ada gap yang besar antara apa yang pelaku bisnis di lapangan di Indonesia dengan institutional investor yang selevel itu. What we need is success story. Satu atau dua success story yang mendapat media coverage yang besar. Saya ingat sekali dulu waktu tahun 2013-14 ya kalau salah ya, pas Sequoia mulai masuk $100 juta di Tokopedia ya. Dia Sequoia, SoftBank dan lain-lain. Kemudian berbondong-bondong lah itu investor luar masuk. Terus yang di dalam negeri juga BUMN, konglomerat, semua yang berbondong-bondong gitu. Karena mereka melihat there's something new. Saya ingat sekali sebelum itu startup buat fundraising susah banget. Mau fundraising, wah ini perusahaan nggak ada profitnya gitu kan. Terus ini apa, ini matrix GMV apa dan lain-lain yang nggak diketahui gitu ya. Karena there's different set of rules gitu yang ada di green investment ini yang nggak biasa dilakukan oleh mungkin rules yang konvensional. Sama ketika tech juga ada different set of rules kan, di mana profitability menjadi nggak penting, at least di awal. Tapi yang penting itu adalah growth gitu kan, growth with all cost lah. Saya rasa once we show one or two big examples, dan terutama the most important thing itu examples of liquidity ya di pasar modal, ketika itu terjadi dan makin banyak. Contohnya mungkin misalnya di dunia tech dan venture capital di London itu ada namanya BB Box, dia IPO 3 digit million US dollar. Kalau saya nggak salah ya, tapi most of their project itu ada di Afrika Timur gitu. Dan akhirnya tentu success story dari BB Box mengundang makin banyak investor, baik di capital market apapun di private, untuk investor yang London based, untuk invest di African projects di sana. Jadi itu yang saya rasa it takes time, tapi saya rasa speed-nya akan lebih cepat daripada apa yang terjadi di tech industry karena urgency tadi di sana. Gitu. Terima kasih Pak Rahmat. Maybe to Ibu Velia. Tadi dibilang Ibu Velia perlu ada contoh nih. Ya. Jadi bisa ceritakan contoh portofolio green dan mengapa berinvestasi di sana gitu ya. Saya tahu tahun lalu Green itu menandatangani fasilitas pinjaman 10 tahun ya senilai $30 juta. Fasilitas pinjaman yang terkait keberlanjutan ini yang pertama di dunia yang diberikan kepada perusahaan hulu kelapa sawit ya. Jadi mungkin bisa cerita Bu, ini sebagai contoh sukses investasi yang dilakukan oleh Green gitu ya. Iya, terima kasih pertanyaannya. Terus terang memang untuk
menyiapkan investable projects yang memiliki kriteria sustainability itu perjalanannya cukup panjang. Kami saja menyiapkan menyiapkan pipeline itu di Brazil, Kolombia, Indonesia, dan sebentar lagi juga di Congo Basin ya, di pockets of paru-paru dunia ya. Dan alhamdulillah di Indonesia sekarang kita sudah punya yang kelapa sawit. But it took us 2 years, at least 2 years untuk mempersiapkan ya. Karena ya gini, kita tahu ya, seharian kita dengar risk appetite investor sangat rendah, lalu pemerintah bertanya it should be just and affordable, dari pengusaha menganggap ini kompleks dan mahal. Well, somebody needs to pay for the transition. Ya tadi BPDLH, Pak Joko juga udah bilang bahwa well it's blended finance. Oke, kalau saya lihatnya blended finance is just a transition. Yang targetnya adalah bagaimana dana yang banyak itu, ya, yang impact investment itu meningkatnya pesat sekali. And apalagi the institutional investor yang mencari proyek-proyek besar itu minimal mau melihat ke Indonesia ya. Tapi ya itu, kita memang perlu membangun critical mass ya. So sekarang ini ada satu contoh. Nah ini contohnya ini adalah, now what is the business model and the operating model yang bisa menjabarkan, mentranslasikan sustainability itu, ya kan? Yang namanya bisnis, of course it has to be productive, tetap harus profitable, tapi juga sekarang kita menambahkan measurementnya bukan hanya return on investment, tapi juga return on environment and return on social inclusion. So from the outset kita sudah menetapkan itu. Ini belum menjadi mindset yang terbiasa oleh pengusaha. Padahal saat sekarang kalau melihat faktor-faktor risiko ya dari usaha, kan tidak hanya melihat cash flow. Bangkir-bangkir kan melihat cash flow. Sekarang dalam kenyataannya kita juga harus melihat manajemennya seperti apa, bagaimana manajemen itu berperilaku terhadap karyawan, stakeholder. Nah, sekarang stakeholder lebih luas lagi. Villages, ya kan? The multi-stakeholder. Nah, disitulah social inclusion-nya masuk. Dan juga climate change sudah banyak mengubah, kita sudah harus banyak mengadaptasi dari aspek lingkungan. Kita sudah rasakan perubahan iklim. Oleh sebab itu, return on environment harus masuk ke dalam pola kerangka kriteria dari investasi itu. So itu dipahami dulu. Jadi 3 hal ini sudah masuk dari awal. Nah, lalu bagaimana kan caranya kan? Oke, dari ketiga return itu kita memiliki semacam tiga kriteria yang kita menyiapkan debitur atau di mana kita ingin menanamkan dananya, yaitu yang pertama, komitmen terhadap NDPE, no deforestation, no peat, and no exploitation. Ya, itu dia harus sign dan dia harus disclose tentunya. Disclosure itu penting. Memang belum banyak yang berani, ya, banyak juga yang asal tanda tangan. Tapi banyak yang belum berani memberikan komitmen itu kan, karena uncontrollable factors-nya itu banyak di lapangan. Tapi bagi kami, oke, manajemen perusahaan itu sepakat dulu and disclose, ya, canangkan, dan ya tentunya ada transisinya, masa transisinya bagaimana agar mencapai NDPE itu. Yang penting itu dulu. Lalu kita menggunakan yang namanya Environmental Social Action Plan. Kita duduk bersama nih sama perusahaan dan juga sama lingkungannya, termasuk misalnya villages ya, villages yang terkena dampak. Jadi ada semacam kayak multi stakeholder engagement juga, gitu. Lalu alat lain dari N-Green yaitu LPP, that which is Landscape Protection Plan. Nah di situ kita melihatlah the whole ecosystem dari dalam hal ini perkebunan kelapa sawitnya. Kita lihat
buffer zone-nya di mana, ya, di mana protected area, di mana yang bisa kita menghitung untuk melakukan reforestasi dan macam-macam. Dan itu kan membutuhkan keahlian-keahlian tertentu di lapangan. So who's gonna pay for that, right? Inilah yang masalahnya. Satu, masih banyak perusahaan yang belum paham masalah ekosistemnya sendiri, ya. Yep. Dan juga para bankir atau investor juga belum punya kemampuan untuk bagaimana sih NDPI, bagaimana menetapkan ISAP, bagaimana menetapkan LPP tadi, ketiga alat tadi itu. But it takes time, but it's there. Dan ini alhamdulillah berhasil. So what we need to have is the willing partner, ya, yang mau repot sedikit. Jadi pendobrak utama itu yang membuka jalan, and it works. Yeah. Nah sekarang ini N-Green yang is a blended finance, jadi ada public investment yang mengcatalyze commercial funds untuk partisipasi dan juga grants funding yang mana membantu kita untuk the technical assistance work on the ground. Ini makanya blended. So sudah ada contoh-contoh sekarang. So Bu Velia, let me go dive deeper gitu ya. Jadi 2 tahun mendevelop, kemudian banyak tools-tools yang harus disiapkan juga gitu ya. Yeah. Jadi apakah implementasi bisnis yang berkelanjutan itu diterjemahkan menjadi wow, so expensive? Apakah betul, apakah itu hanya short term, tapi in the long term it's going to create more benefit for the company? So can you just explain what is the business case here, Bu? Sure. So jadi gini, blended finance itu tugas kami gitu ya. Oleh sebab itu, we are taking the upfront risk. Makanya yang membantu membiayai tadi itu yang technical assistance ya banyak dari ahli-ahli yang kami bawa juga gitu. Ada kalanya juga jointly cost-nya dibayar oleh kedua pihak. Tergantung negosiasi. Ya. Tapi lamanya kenapa? Ya karena memang kita kan sedang proses belajar ya. Tapi sekarang model ini sudah lumayan bagus dan bisa direplikasi. So now we're thinking about scaling it. Tentu nggak ada one size fits all, tapi minimal kerangkanya sudah ada contoh. Ya. Ini yang land use based. Ya. Tentunya di pit bagaimana, di dry land seperti apa, farmland seperti apa, tentunya ada variasi-variasi. So the good news is that ada banyak keahlian-keahlian baru yang muncul dari bisnis ini. Jadi perusahaan-perusahaan jasa di lapangan juga banyak bermunculan juga. Oke. Kemudian tadi di kelapa sawit Bu ya. Kemudian sektor apa saja nih Bu berpeluang besar untuk mendapatkan investasi hijau di Indonesia? Mungkin setelah ini pertanyaan yang sama ke Pak Ricky ya. Silakan Bu Velia. Iya, tentunya yang digeluti oleh N-Green adalah ini ya, yang land use ya. Jadi yang kalau yang terkait forestry bagaimana, peatland seperti apa, dryland seperti apa. Jadi ada penyesuaian. Of course sektor kita adalah yang sektor land use kita kan perkebunan banyak sekali ya. Yang commodities based itu very huge dan amat sangat penting karena CPO masih termasuk revenue earner utama di Indonesia. Jadi we need to get serious about this. Dan istilahnya ginilah, kalau sekarang pasar-pasar sudah mulai menuntut ya, karena demand side-nya sudah mulai menuntut sustainability. Dan kalau beberapa tahun yang lalu kita masih bisa mencari negara, menjual ke negara yang tidak terlalu peduli, tapi ruang itu udah semakin sempit. Jadi sebaiknya kita fokus untuk itu. Jadi land use ya. Tentunya saya sudah lihat ada fund-fund lain ya yang sudah mulai menggeluti terkait marine resource management juga dari fishery, sustainable fishing itu sudah mulai juga bermunculan saya kira. Inovasi-inovasi itu sudah bermunculan. Tapi ya itu tadi. Kalau kerangka secara besarnya yaitu yang your return on investment, return on environment, and return on the social inclusion. Nah, kemudian
ya step berikutnya sih nanti ya kalau bisa nanti menghitung juga carbon emission yang di sequester ya, yang juga bisa ada nilai tambahnya. That's the next step sebelum kita masuk ke carbon market. Thank you, Bu Velia. Pak Riki, silakan. Mungkin pertanyaan yang sama juga untuk Pak Rama. Ya, kalau dari sisi sektor ya, kalau kita bicara green investment, tentu kita melihat juga apa sih the main driving factors behind the sustainability. Nggak bisa disangkal lagi itu adalah climate change lah ya. Nah, kita juga bicara dalam rangka COP26 ini kan. So salah satu main drivernya adalah climate change. Climate change artinya mengurangi emisi, artinya ekonomi bertransisi dari yang high carbon ke low carbon atau bahkan ke zero carbon. Nah, kalau kita melihat carbon emission kalau globally ya sebagian besar energi, 70% datangnya dari energi. Walaupun di Indonesia mungkin persentasenya nggak sedominan itu, tapi we are going to that direction as well. Jadi kalau bicara green investment, dan definitely climate change ini yang main drivernya ya energy is yang paling utama dan yang paling besar yang akan disasar. Nah, kaitannya dengan energi ini juga ada dua grup besar. Satu adalah bagaimana merubah primary energy generation gitu ya, dari yang fossil fuel based menjadi yang renewable energy. Itu satu di sisi itu yang sudah banyak lah kita mau bangun PLTS segala macam. Jadi memang primary energinya, sources-nya itu dari yang non renewable, yang kotor gitu ya, dan menjadi green and renewable. Yang kedua adalah dari sisi bagaimana menggunakan energi tersebut, konsumernya gitu. Nah, ini dalam proses ini dibutuhkan elektrifikasi kan ya. Jadi investasi terkait elektrifikasi. Bukan elektrifikasi sekedar pembangun power plant ya, itu dari sisi primary energy, tapi bagaimana kita mengelektrify aktivitas ekonomi yang tadinya tidak melalui listrik ya, terutama di sini tentunya transportasi. Jadi kita mengelektrifikasi aktivitas ekonomi kita one step, dan kemudian sumber elektriknya ini kita bersihkan gitu dari yang fossil fuel menjadi renewable energy. Nah, inilah menurut saya the large chunk of the green investment opportunity. Tapi tentu tidak berhenti di sini. Kalau saya tarik ke korporasi gitu, terutama big corporation gitu, ada dua segmen korporasi, segmen bisnis yang akan bergerak mengadopsi new era sustainability ini. Satu adalah bisnis sektor industri yang harus bertransisi, merubah bisnis model mereka. Nah, ini energi terutama mungkin ya, dari fossil fuel bertransisi ke renewable. Ini contohnya benar-benar harus merubah bisnis mereka, dan mungkin somewhere yang seperti itu juga ya transportasi. Mungkin ya perusahaan-perusahaan sekarang yang manufacturing, distribusi mobil yang berbasis ICE ya, internal combustion engine, mereka juga harus bertransisi merubah bisnis model menjadi sesuatu yang low carbon, which is electric vehicle. Nah, yang kedua adalah perusahaan yang mungkin tidak merubah bisnis model mereka. Kalau mereka restoran, tetap bikin restoran gitu kan. Kalau mereka bank, tetap bank. Tapi mereka merubah operating model mereka, the way they operate gitu ya, sehingga mereka comply gitu. Bukan comply secara legal ya, comply secara economic direction gitu. Mereka tune in untuk itu. Mereka merubah bisnis model mereka. Nah, di sini tentu juga banyak investment opportunity gitu ya. Contohnya ya tadi Bu Feb bilang perusahaan sawit. Kita nggak akan suruh berhenti perusahaan sawit kan ya. Bisnis model tetap perusahaan sawit, tapi how they operate bisnis itu. Mulai dari hulu sampai ke hilir mereka harus berubah, dan mereka butuh investasi. Perusahaan plantation lainnya juga demikian, pulp and paper segala macam, mereka harus merubah bisnis model mereka. Mereka akan tetap bikin pulp, mereka akan tetap bikin kertas, tapi mereka harus merubah. Nah, di sini juga big chunk of investment needed, mungkin second ya setelah energi. Nah, di belakang ini semua kan ada supply chain-nya Pak Riza, ada supply chain-nya, ada supporting-nya, pada akhirnya itu akan bergerak. Tapi kalau saya melihat urutan-urutan besarnya seperti itu, kira-kira kurang lebih dari sisi real bisnisnya ya, bukan dari sisi financial providernya gitu. Ya, Pak Rama, what is your outlook kalau diselaraskan dengan rencana Indonesia menurunkan emisi ya, dan juga mencapai net sink di tahun 2030 di sektor volume ya? What is your outlook? Sektor mana nih yang bisa menjadi berpeluang besar untuk mendapatkan investasi hijau? Ya, tadi mungkin sudah banyak di cover ya tentang Avolo dan energi, dan saya sangat couldn't agree more. Saya mungkin masuk ke sedikit lebih spesifik ya di sini. Jadi karena terutama apa yang kita sedang kerjakan juga.
Avolo itu menarik sekali ya. First of all, Avolo sangat luas kan ya. Kita mau bicara tentang dari upstream-nya sampai dengan downstream-nya lah gitu. Kalau misalnya bicara agriculture spesifik ya. Kalau yang lain mungkin kalau misalnya land use in general emang lebih banyak related to the upstream lah ya. Kalau misalnya di agriculture konteks. Nah mungkin agriculture ya misalnya kita lihat ya. Agriculture ini jadi semua lah dari sawit sampai horti apa dan lain-lain. Nah mayoritas ini juga kenapa mungkin ada gap ya antara realisasi dan uang yang beredar. Mayoritas pelaku pertanian di Indonesia itu kan smallholder ya. Jadi bahkan di kelapa sawit yang sangat industrialized, kalau nggak salah sekitar 60% ya dari produksi kelapa sawit Indonesia smallholder. Nah, unlike big corporation gitu ya, corporation kan ketika ada pressure dari shareholder, dari pemerintah, dan lain-lain, berubahnya nggak sulit karena top down. Not the case buat smallholder, gitu. Karena smallholder kan berserakan di mana-mana dan semua punya kompleksitas kepentingan masing-masing. Stakeholdernya on the micro level sangat banyak gitu. Jadi bagaimana smallholder itu bisa ditransform gitu. Nah ini coming dari background saya lihat sebetulnya yang bisa dilakukan adalah yang pemerintah bilang selalu dengan korporatisasi ya. Korporatisasi dengan cara yang beda ya, apa itu koperasi, BUMDes atau apa dan lain-lainnya yang lebih berbasis komunitas. Tapi untuk korporatisasi itu berhasil, digitalisasi itu menjadi kewajiban. Jadi di sini saya melihat ada peluang besar di digitalisasi dari smallholder agriculture. Karena digitalisasi adalah satu-satunya cara untuk bisa mengorganize smallholder yang banyak itu menjadi organized. Contohnya mungkin di yang kita lihat sudah terjadi kan UKM, ojek, apa dan lain-lain itu nggak bisa diatur, susah ngatur itu. Tapi dengan adanya Gojek, Grab, Tokopedia, Bukalapak gitu, akhirnya bisa diatur gitu. Aturnya melewati karena platform-platform tersebut menstandarisasi kan. Pelaku-pelaku pasar yang kecil, standarisasi itu ada benefitnya untuk semua pihak, creating trust and creating efficiencies juga di supply chain. Nah, sebetulnya ada beberapa proyek di pipeline kita di mana kita ingin melihat beberapa kelompok tani, bukan kelompok tani apa namanya, asosiasi sawit yang smallholder di situ ya di beberapa provinsi lah. Kita ingin melakukan pengetesan karena kita di Katalis sendiri kita memiliki portfolio company namanya Solusi Sakti. Solusi Sakti telah berhasil mendigitalisasi beberapa puluh koperasi terutama dari Pulau Bali mulainya. Di situ koperasi kan basisnya kan anggota memiliki iuran ada seperti bank lah sebetulnya, dan perusahaan tersebut berhasil, portfolio kami tersebut berhasil mendigitalisasi proses at least simpan pinjam dari karyawan koperasi. Kita ingin go to the next level di mana koperasi yang memiliki, contohnya koperasi sawit, dia memiliki satu aktivitas, kita bisa digitalisasi semua. Nah, ketika ada digitalisasi, it's easier to first of all create an SOP, karena digitalisasi itu menjadi bagian dari SOP. Kayak contohnya mungkin hal-hal simple lah, misalnya payment gitu kan, bagaimana payment itu lewat digital supaya tidak ada kebocoran. Kemudian auditing misalnya untuk sertifikasi seperti RSPO itu bisa dikontrol dan diaudit secara mudah melalui aplikasi handphone gitu kan. Jadi di sini perannya penting sekali digital tersebut dikarenakan oleh fragmentasi dari pelaku pertanian tersebut. Ini tidak ada di negara-negara maju seperti Amerika. Contohnya Amerika, farmersnya kaya kan, rata-rata kepemilikan tanahnya besar. Sedangkan di Indonesia petani rata-rata kepemilikan tanah nggak nyampe 1 hektar, buah-buah 1 hektar 300 square meter kalau nggak salah ya. Jadinya memang dan itu sebetulnya misalnya koperasi dan BUMDes itu kan memang selaras dengan emang filosofi pembangunan Indonesia ya. Dan di situ kita bisa dapat 2 target at once, community inclusion dan juga environmental target. Jadi saya rasa itu ya. Jadi bagaimana tadi sempat dibahaskan infrastruktur fisik mungkin sudah berkembang, tetapi infrastruktur sosial juga perlu kita bangun. Salah satu dari bagian dari infrastruktur sosial itu seperti tadi gitu. Ada yang modern management dari informal economy. Modern management itu yang akan menjadi corong untuk uang-uang tersebut untuk masuk. Mungkin yang saya kadang-kadang saya membayangkan misalnya itu bisa koperasi itu bisa mendapatkan venture debt gitu kan, venture debt atau mungkin any kind of like blended finance facility untuk mereka mengeksperimentasi dengan bisnis model baru. Karena hal simple ya, contohnya mungkin hal yang sangat simple yang orang jarang realize adalah banyak sekali smallholder sawit ini yang butuh replanting. Produktivitasnya setelah turun. Replanting itu akan membantu karena kalau misalnya produktivitasnya turun, mereka akan membabat hutan kan di sana kan. Nah, ketika kita menawarkan replanting, maka ada revenue gap di 3 tahun pertama yang bisa ditutup dengan intercropping. Dan di situ kita bisa meyakinkan juga bahwa
reliant sama satu komoditas yaitu sawit itu juga nggak baik secara bisnis, bukan secara environment ya. Secara bisnis karena sangat tergantung dari satu pasar dan dengan crop yang lebih high value gitu, maka akan seperti misalnya patchouli untuk essential oil, revenue mereka per hektar akan semakin bertambah. Tapi untuk melakukan itu kan bisnis modelnya perlu divalidasi ya, karena nggak biasa untuk smallholder itu melakukan misalnya agroforestry konsep lah gitu. Kita melihat di Brazil mungkin ada Fazenda de Toca 2.300 hektar, ada pohon, ada komoditas crops, ada binatang makan, ada livestock di sana. Indonesia belum sampai situ lah gitu. Untuk memprove bahwa bisnis model itu works buat mereka, dibutuhkan grants karena dari investor kan atau dari lender bahkan akan sulit karena belum ada certainty dari bisnis model itu. Ketika itu sudah divalidasi, kita bisa replicate. Nah, platform untuk menstandarisasi itu adalah dengan digital tadi gitu, dan harapannya adalah platform-platform lainnya makin banyak yang berkembang. Itu salah satu contoh kalau misalnya di Avolu ya. Cuman yang lain-lain juga banyak gitu. Makasih. Mungkin ini untuk Ibu dan Bapak semua nih ya, pertanyaan berikutnya. We are 2 years into the pandemic now, ya. Semua perusahaan maupun negara gitu ya, they are going deep into their pocket gitu ya. Jadi kalau untuk pemerintah dan sudah menyatakan komitmennya untuk membuka diri untuk investasi hijau, ya, tentu ini berkompetisi dengan banyak negara juga ya. Jadi apa yang perlu dilakukan agar komitmen untuk investasi hijau ini bisa terwujud ya secara nyata gitu. Bu Fel? Ya, saya kira itu taksonominya disegerakan. Saya kira sudah banyak contoh-contoh dari negara-negara yang sudah memiliki definisi dan usulannya ya. Itu satu. Lalu memang untuk standarisasi measurement, bagaimana menghitung karbon, ini dunia sedang bergumul dengan itu. Dan saya kira tidak lama lagi. Saya tahu dari kementerian kan juga sudah menyiapkan bagaimana MRV itu memonitor dan untuk carbon pricing, saya kira juga sudah draft-draftnya sudah ada lah. Jadi percepat saja. Building blocks yang sebetulnya sudah banyak sekali yang dikerjakan selama dari COP ke COP yang saya amati sudah cukup banyak dan sebetulnya sudah mulai bisa masuk ke testing ground. And then of course nanti ada carbon tax, maybe this is a incentive and disincentive system, dan juga segmen-segmen lainnya. Tadi saya setuju sekali dengan Mas Rama bicara mengenai smallholders. Nah, perbankan sebetulnya kan sudah punya kemampuan, pengalaman untuk melakukan credit scoring. Jadi digitization scoring itu dengan sistem itu sudah hal yang biasa. Nah, sekarang tinggal mempelajari bagaimana aspek dalam ini menambahkan kriteria-kriteria sustainability ke dalam credit scoring sistemnya. Jadi ESG itu dimasukkan ke dalam Enterprise Risk Management Framework. Ya, saya kira sudah berapa tahun ini kan mempersiapkan ESG ke dalam bank-bank masing-masing kan sudah cukup lama lah. Saya kira itu demand side-nya, apalagi the young segment itu sudah in tune. Ya, jadi alat-alat digitization scoring itu sudah banyak pengalaman. Buktinya credit card kan itu sudah melakukan profiling dengan data. Ya, tinggal menambahkan aspek tadi yang kita diskusikan di sini. Incorporate the ESG into your credit scoring system. Tapi mungkin jangan di-penalize langsung. Tapi ikat semacam kesepakatan bahwa akan bertransisi bersama. Mengajak willing partners untuk sektor-sektor tertentu untuk melakukan hal ini. Nah, dari mana datangnya insentif? Nah, itulah hadirnya blended finance karena ada the upfront risk kan diabsorb oleh the public funds, ya, sebagai katalisator private funds. Jadi sebenarnya all the elements are in place. Tinggal kita connect the dots dan saya kira
proses belajarnya sudah lebih dari cukup saya kira. OJK sudah lebih dari 10 tahun menyiapkan the sustainability roadmap ya, dan apa juga misalnya rencana bisnis bank itu kalau bisa voluntary tapi perlu ada giving them a push and a nudge dengan incentive and disincentive. Saya kira it's there. Tentunya juga knowledge base-nya tadi yang misalnya how to give better farming practices. Bagaimana meningkatkan efisiensi dalam mengelola lahan supaya tidak harus babat-babat hutan lagi kan. Jadi sebenarnya ilmu-ilmunya sudah ada tersedia. Ya, tinggal dikonsolidasi dan dilaksanakan bersama. Pak Ricky, your perspective sebagai CSO terbesar secara nasional ya. Nah, bagaimana nih pemerintah apa yang harus dilakukan? Saya rasa ya kalau tadi seperti disampaikan oleh Ibu Vel, sekarang semua stakeholders mau pemerintah, mau bisnis, mau NGO segala macam kita sudah tahu lah. Ini direction, ini masa depan untuk ekonomi dunia dan untuk ekonomi kita. Dan kita harus semua menuju ke situ. Kalau kita nggak bertransisi menuju ke situ, kita akan ketinggalan. Tantangannya menurut saya lebih kepada apa ya? Your ability to let go. To let go your old model. Semua bicara contoh lah energi misalkan dari fossil fuel ke renewable. Kita tuh nggak bisa let go. Ada pertanyaan juga tuh di sini. Kita nggak bisa let go kalau kita selama itu kaya dengan fossil fuel gitu, dengan batu bara segala macam. Yang kita lihat adalah apa yang kita miliki sekarang, kita punya batu bara, punya minyak banyak, that's true gitu. Tapi kan kita harus extend our horizon gitu. Apa opportunity, apa risk ke depannya gitu. Kalau kita stuck in the past gitu ya, what we had in the past sebagai competitive edge kita gitu ya, natural resources which is fossil fuel based gitu kan. Kita stuck di situ karena kita punya ini, kita manfaatin dong gitu. Apakah itu tidak menutup gitu, unblock the opportunity for us gitu to transition to something gitu yang lebih sustainable in the very long run untuk generasi di masa akan datang. Kalau kita stuck di fossil fuels energy gitu, karena sayang nih kita punya batu bara, kita punya minyak, kita udah bangun PLTU, kita udah bangun pabrik mobil yang berbasis combustion engine gitu ya. Kalau kita nggak mampu let go itu gitu loh ya, the risk is even bigger. Jadi menurut saya sih nggak hanya menjelaskan gitu ya, mengconvince people gitu, this is the futures, the green futures gitu, sustainable futures. Tapi bagaimana how to let go gitu. What you have today gitu, yang ada di tangan kita gitu, itu menurut saya juga penting, perlu strategi, perlu taktik juga ya, walaupun seringkali ya maaf kata di situ ya, seringkali kepentingan juga sih sebetulnya ada kepentingan di situ. Jadi menurut saya sih it's not only talking about the futures gitu, yang kita miliki sekarang gitu. Iya, bagaimana kita let go for the something even bigger gitu loh. Karena bukan masalah kita punya batu bara. Amerika sih nggak punya ya, mereka bilang bukan masalah itu. Tapi kalau everybody has switched to yang bukan non-coal ya, nggak segera sih ya, ya kita stuck sendiri aja. Jadi ya itu tadi sih, mungkin kita belajar gitu ya, dan mungkin saling berkorban gitu. Everybody has to pay gitu, nggak bisa bilang ya perusahaan batu bara udah tutup ya rugi sendiri, nggak bisa. Consumer harus bayar, public harus bayar, dan we have to develop a scheme to bergotong royong gitu loh, let go ini, dan everybody has to contribute. Dan kita ya looking forward to the green and sustainable future. Terima kasih. Pak Rama, jadi apa nih kalau menurut Pak Rama, dan juga terkait dengan persiapan pipeline ya, apa yang diperlukan oleh stakeholders di dalam negeri ini? Dan siapa saja sih yang harus terlibat supaya mempercepat akselerasi persiapan pipeline tersebut? Dari tadi lanjutin yang tadi ya, kalau saya lihat sih emang yang Let Go itu sangat menarik ya, karena sebetulnya paralel yang saya sebagai ya dari pelaku tech industry itu sangat berparalel dengan tema disrupsi digital dan transformasi digital di situ ya, di mana disrupsi itu ada satu bisnis model baru yang tiba-tiba dapat funding sangat besar dan memakan semua yang lama, sehingga incumbent transform or die lah gitu kan, ceritanya seperti itu kan. Tapi itu kan ada di sektor biasa yang lebih consumer centric ya. Not so much in the sektor yang lebih nggak begitu consumer centric, tapi saya rasa stakeholder yang bisa berperan tentu pemerintah, tapi selain itu mungkin
pihak saya rasa kalau yang saya rasa udah sering dibahas lah ya banyak stakeholder mulai dari pelaku industri dan lain-lain. Tetapi yang menarik adalah bagaimana kan di zaman sekarang ini public opinion dibentuk oleh sosial media lah. Dan sosial media itu pengaruhnya sangat besar, bukan hanya untuk kita lihat di awal kan hanya untuk bisnis ya, dari selebriti dan lain-lain menjadi selebgram. Kemudian politik, kita melihat bahwa sosial media itu bisa mengatur di semua negara yang demokrasi, bisa mengatur apa namanya, bisa bukan mengatur ya, bisa menginfluence sangat besar hasil dari pemilu. Kemudian juga money, kita melihat di mana kampanye publik baik dari civil society, dari perusahaan atau dari siapapun juga, dari selebriti tentang sustainability itu akhirnya membuat demand yang besar di retail investor. Dan retail investor tentu yang dituruti oleh perusahaan-perusahaan yang serving those new investment sources of funds ya, itu ya, di mana buat yang lokal tentu buat milenial dan Gen Z Indonesia, tapi juga di luar negeri kan. Kenapa institusi finansial global itu sangat agresif dengan sustainability, karena tentu mereka partly serving their retail investor base juga kan di sana kan. Jadi di sini saya lihat public push itu sangat penting, karena ketika ada public push maka pergerakan akan lebih cepat. Seperti contohnya tadi di Australia, sekarang udah sulit sekali fundraising untuk perusahaan mining atau energi kalau nggak ada angle sustainability-nya gitu. Dan, akhirnya bisa berubah pelan-pelan dari perusahaan yang dulu mungkin miningnya di coal atau di mana, just stop with coal business, don't explore it anymore, tapi explore new opportunities untuk baterai misalnya. Di situ juga banyak gitu. Cuman kan yang sudah ada harus ada transisinya juga kan. Nah, gimana caranya kita saya rasa di sini tadi kan mempercepat ya transisinya. Kedua, untuk membuat transisi itu less painful for everyone. Karena kan tanpa kita nggak bisa memungkiri bahwa contohnya industri yang kotor ya, seperti batu bara dan mungkin to a certain extent kelapa sawit yang tidak di-manage secara sustainable. Di situ banyak sekali pekerja yang terlibat, banyak sekali komunitas yang terlibat. Ketika misalnya satu tambang batu bara tutup, ya pasti kan pekerja-pekerja yang tidak mendapatkan pekerjaan semakin banyak. Nah, di sini role dari pemerintah untuk menyediakan social safety net untuk industri-industri yang terdisrupsi. Karena kita belajar kan dari teknologi industri dulu, di mana ketika ada disrupsi di retail contohnya, mall-mall pada tutup itu sebelum COVID bahkan. Kenapa mall-mall pada tutup? Karena ya buat apa orang belanja di mall? Dia ke mall buat melihat suatu di mall buat melihat suatu barang baru, kemudian habis itu barang itu dipakai, akhirnya dibeli melalui e-commerce platform. Nah, itu akhirnya membuat industri itu terdisrupsi. Tapi pemerintah mungkin belum ada case-nya waktu itu, sehingga social safety net yang dari disrupsi itu belum begitu ada. Tapi ke depannya saya rasa dengan bukan untungnya sih, yang terbantu juga kita kan sekarang ada yang namanya green reset ya, yang dibilang sebagai green reset. Nah, COVID sendiri sudah menggerus banyak industri yang sudah ada. Jadi we already let go lots of our industries. Dan itu baik dari transportasi maupun dan lain-lain di situ ya. Nah, di situ ada kesempatan baru untuk membangun dengan cara yang lebih baik. Tapi tentu industri-industri yang basic kita seperti misalnya batu bara dan lain-lain kan itu akan sama ya. Kita melihat sekarang kan terjadi bahkan di beberapa negara seperti di Cina dan di Eropa juga, situ harga batu bara stoknya akan semakin kecil dan akhirnya harganya semakin naik dan tentu semakin menjadi atraktif untuk membangun lebih banyak. Nah, ini perlu ada correction sedikit supaya tidak terjadi market failure di sini, dan tadi itu ya, supaya let go itu lebih mudah, maka kita harus, by the way kita juga as part of Landscape Indonesia, kita engage terus dengan pemerintah juga, terutama dengan Bappenas melalui yang kita bilang sebagai Green Reset, tapi mungkin termnya di sana dulu dipakai sebagai Low Carbon Development Indonesia, LCDI ya. Di sini kita melihat bagaimana low carbon development itu bisa menjadi roadmap baru setelah kita kena imbas dari COVID, tetapi bagaimana caranya low carbon development tersebut itu tidak disrupsi yang dihasilkan pasti kan ada ya. Ketika kita misalnya semakin banyak supply, Jawa sendiri sudah oversupply dari listriknya. Kemudian kita menekan untuk menambahkan energi terbarukan karena pressure dari pasar juga. Contohnya perusahaan-perusahaan yang ada di RE100 kan, ketika mereka membuka pabrik di Indonesia,
ya kalau misalnya source-nya itu coal, di mana that's the only option in Java gitu, maka itu mereka akan potentially akan tidak menjadi investasi karena mereka harus commit terhadap RE100 kan. Maka di situ imbasnya adalah PLTU harus banyak yang ditutup lebih cepat kan. Nah, bagaimana kita melindungi pekerja-pekerja yang kehilangan pekerjaan tersebut, meretrain, baik lagi itu baik ada angle juga dari edukasi supaya mereka bisa diserap oleh industri baru, new industry can transition becomes less painful lah. Jadi akhirnya transisi terhadap dunia zero atau low carbon ini bisa lebih diterima oleh stakeholder yang mungkin jarang diikut sertakan di dalam diskusi-diskusi yang menyangkut pada disrupsi dari satu sistem ekonomi. Ya, makasih Pak Rama. Ini kita menjelang menuju ke COP26 ya, yang akan, which is next week gitu ya, dan banyak sekali nih push dari berbagai negara ya, agar di COP26 ini semua negara ini lebih ambisius ya untuk melangkah ke depan gitu ya, karena berdasarkan IPCC report ya kita sudah tahu bahwa climate crisis ini sudah code red katanya ya. Apakah krisis iklim ini ya akan mendorong kemungkinan ya kegagalan pasar terbesar sepanjang masa gitu ya? Dan apakah investor dan financial institution akan menghadapi kejutan ya, transitional shock ya saat krisis iklim melanda gitu ya? Gimana pandangan dari Ibu Vel dan Bapak-bapak? Bu Vel menghilang gambarnya. Mungkin bisa dengan Pak Riki? Oke. Ya, memang sorry. Tadi saya hilang sudah. Okay. Go ahead. Oke. Bu Vel mau duluan? Silakan Bu. Okay. Halo? Enggak, silakan Pak Riki. Silakan Pak Riki. Network is not stable. Silakan Pak Riki. Pak Riki silakan. Iya ngomong climate shock to the financial institution atau financial market atau financial system gitu memang sesuatu yang belum banyak dibicarakan di Indonesia ya, tapi memang di tataran para sustainable finance players atau di beberapa regulatory di luar sana itu memang sudah satu menjadi perhatian. Baru belakangan ini saya kalau tidak salah minggu lalu ya UK apa US ya yang mengeluarkan bahwa memang semua perusahaan itu wajib mengakses dampak dari climate. Ini saya ngomong ini financial institution, kita ngomong konteks financial institution, dampak dari climate crisis, climate change yang tentu dalam bentuk transition kepada portfolio mereka gitu, dalam jangka panjang 10 sampai 30 tahun gitu. Nah, di kita memang belum ada bicara itu, tapi saya rasa memang ini perlu diangkat juga nih Pak Rizal udah angkat isu ini di banyak jurisdiction ini memang sudah dibicarakan karena di tataran komunitas kita nggak semuanya tentunya ya masih sering ya climate change ini terbatas kepada physical impact-nya gitu. Oh, air laut mau naik, oh jadi lebih panas, tambah banyak extreme weather, that's physical impact. Justru yang lebih immediate gitu, yang mungkin theoretically gitu ya, yang akan lebih mempengaruhi ketahanan dari kalau kita ngomong institusi keuangan dan kemudian financial market dan kemudian financial system justru transition kan ya. Transition artinya ya ketika ekonomi sudah bertransisi, the whole economy bertransisi untuk mengantisipasi climate crisis yang even bigger di masa yang akan datang, maka ada model-model ekonomi yang tidak works lagi. Model-model ekonomi nggak works ini, bisnis juga nggak works. Itu akan mempengaruhi kemampuan mereka men-serve financial obligation mereka kepada financial institution, dan ini akan bisa shock the financial system. Nah, ini sudah dibenak banyak financial regulator around the world, dan satu persatu sudah mengeluarkan instruksi untuk melakukan transition scenario ataupun stress testing apapun. Di kita sih memang belum ya, karena kita mungkin masih banyak prioritas lain mungkin Pak. Kita toh market juga masih memahami ESG integration apa, impact ini apa ya. Tapi at the very yang ini mungkin belum. Tapi saya yakin mungkin kalau OJK central bankers kita BI mungkin sudah
membaca ke arah situ. Tapi mungkin isu ini menurut saya perlu diangkat bahwa justru Baik. ya risikonya economic risk itu berasal dari transition itu immediate. Misalnya tahun depan 3 tahun lagi model ekonomi berubah walaupun air laut belum naik gitu. Itulah ya risiko yang lebih immediate yang harus kita hadapi. Termasuk terutama oleh financial system ya. Gimana kalau pandangan Bu Felia nih? Tadi pertanyaannya mungkin saya hilang-hilang suaranya Pak Rizal. Apakah menanyakan mengenai possible financial shock di depan? Yes. Is that the question? Yes. Oke. Karena dengan krisis iklim yang sudah kita rasakan ya. Iya, begini. Kalau saya amati, memang betul the big institutional investors ya itu sudah melakukan their forecast ya. Dan sudah mulai mencanangkan dan sudah mulai disclose net zero by 2050, etc. Ya, dia akan misalnya banyak sekali sekarang global banks akan menyetop untuk membiayai coal. Itu mereka sudah disclose. Jadi ini narasinya sudah bukan saja narasi, tapi sudah menjadi komitmen dan sudah didisclose, right? That said, kalau hitung-hitungan, saya baru-baru ini membaca dari ECB melakukan stress testing dan sementara ini karena gini, uang yang tidak ada tempat untuk investasi kan masih sangat besar gitu lah. Ya, kalau itu bisa ditarik, maka istilahnya it's still manageable in terms of financial shock. Dananya masih ada. The question is, siapa yang akan investasi di mana? Uang itu akan larinya kemana gitu loh. Untuk kita, untuk Indonesia adalah itu. The challenge is negara-negara akan berkompetisi untuk memperoleh dana-dana itu agar bisa soft landing di tempat masing-masing. Ingat ya, kita masih juga punya undang-undang yang membatasi kita tidak boleh lebih dari 3% ya untuk meminjam. So artinya the necessary ecosystem, the necessary condition, the enabling environment harus siap membuka agar dana-dana swasta yang masuk dan membiayai transisi itu. Oleh sebab itu tadi ya, salah satu kontribusi modeling adalah that blended finance. So, in terms of financial shock, menurut perhitungan ECB, it's still manageable for now, kecuali ada hal yang di luar dari kalkulasi kita semua. Tapi bagi negara-negara seperti Indonesia adalah kita mampu nggak untuk bisa mendatangkan, attract dana-dana itu untuk soft landing itu. Okay. Itu yang challenge kita. Baik, makasih Bu Fel. Ini ada satu pertanyaan menarik nih ya. Tadi kita banyak berbicara tentang batu bara. Pertanyaannya ini dari Pak Daniel. Kita tahu PLTU batu bara kita terbanyak ke-7 di dunia. Bagaimana kita dapat memanfaatkan PLTU yang sangat banyak ini untuk mendukung pembangunan berkelanjutan? Berkenaan dengan itu, Indonesia juga memegang peran penting di pasar batubara global sebagai peringkat kedua negara pengekspor terbesar. Bagaimana kita dapat memanfaatkan batubara kita yang sangat banyak ini untuk mendukung pembangunan berkelanjutan? Silakan, mungkin singkat saja, mungkin dari Pak Rama, Pak Riki, dan Bu Fel. Itu mungkin pertanyaan yang sulit untuk di ini ya. Cuman kalau mungkin dari PLTU dulu ya. PLTU saya rasa ada beberapa banyak pasti yang memikirkan cara untuk memikirkan bagaimana tentu ujung-ujungnya PLTU akan di-retire. Jadi ya pasti seperti yang dilakukan Cina, pembangunan PLTU sudah tidak dilakukan lagi. Jadi bagaimana kita memproteksi yang sudah ada kan supaya smooth landing lah di sana. Salah satu solusi yang dipakai kan co-firing ya. Co-firing tentu there's plus and minuses tentang co-firing. Tapi saya rasa co-firing dari wood pellet yang dari waste ya, bukan yang dari virgin forest atau gimana. Dan juga dari bahan-bahan lain seperti waste-nya palm oil itu juga bisa dipakai untuk dijadikan solid pellet yang sudah dilakukan sebetulnya di negara-negara seperti Jepang, Korea dan lain-lainnya.
bisa dilakukan saya rasa di sana. Dan saya rasa just get ready for transition scenario. Saya ingat pertama kali saya kerja itu di perusahaan Belanda namanya DSM. DSM used to be a Dutch state-owned mining company, Dutch State Mine. Mereka bertransisi dari 2 kali dalam 1 tahun itu, dari perusahaan batubara menjadi perusahaan petrokimia dan akhirnya menjadi perusahaan material sciences. Saya rasa the best thing that can be done is to quickly invest the money from coal in somewhere else gitu, karena I think in the long term that business will be it's a sunset business ya di situ. Tapi the money is there, the cash flow is generated right now, dan saya rasa investment in the future business and transition itu yang peluang besar yang perlu dilakukan sekarang. Dan saya rasa banyak perusahaan batubara sudah sangat progresif ya yang ada di Indonesia sudah melakukan hal-hal seperti itu gitu ya. Terima kasih Pak Rama. Mungkin sekalian Ibu Velia dan Pak Riki sekalian dengan closing statement ya, dan sekalian menjawab pertanyaan tadi. Silakan Pak Riki. Ya, menurut saya esensinya disampaikan oleh Pak Rama tadi ya. Justru sekarang orang bicara ya batubara harganya naik kan, banyak orang yang juga sinis ya. Tuh kan pada banyak anti batubara, justru sekarang permintaannya banyak gitu kan. Kita butuh bara. Nah, menurut saya justru ini opportunity yang mungkin nggak akan terjadi lagi gitu ya, karena sekarang ada shock supply batubara on demand. Take this opportunity untuk menggunakan windfall ini untuk membantu transisi yang supaya nggak terlalu painful tadi. Justru take opportunity to speed up the transition. Belum tentu ada lagi opportunity ke depannya. Ya, itu sih dari saya. Kalau closing statement mungkin sedikit aja ya. Mungkin tadi belum banyak kita sentuh, saya sentuh gitu. Kita bicara sustainable finance di Indonesia, saya pengen sekali gitu ya. Developing sustainable finance di Indonesia ini dilakukan secara terintegrasi. Karena sustainable finance kan skopnya luas gitu ya. Kalau saya bicara sama Bu Vel, itu banyak terkait dengan project financing. Kalau saya bicara dengan teman-teman seperti Mas Rama, itu banyak bicara tentang impact investment di venture capital. Kok saya bicara dengan para big fund managers, mereka bicara ESG integration di bursa saham. Jadi memang segmennya beda-beda dan saya lihat itu banyak itu tumbuh sendiri-sendiri. Padahal kita itu saling membutuhkan. Kita butuh breakthrough itu dari area-area small startup yang di-funded oleh venture capital contohnya. Kalau kita bicara green bond, bicara project financing, kita pipeline-nya sedikit di sana, ya kita perlu mempengaruhi perusahaan-perusahaan yang ada sebagai besar di Bursa Efek Indonesia untuk mereka mengadopsi prinsip yang hijau. Ketika mereka sudah percaya mau rubah bisnis model mereka, mau transition, rubah operating model mereka butuh green financing. Jadi semua komponen ekosistem dari sustainable finance Indonesia ini harus ditumbuhkan bareng-bareng, dan satu sama lain harusnya bicara dan ada satu blueprint gitu loh yang mendorong bareng-bareng. Jangan ini jalan sendiri, ini jalan sendiri, ini jalan sendiri. Kira-kira begitu. Karena memang ekosistemnya cukup luas. Itu sih kalau saya boleh titip pesan sponsor dari saya sedikit, Pak Rizal. Ya. Silakan Bu Vel. Ya, saya ada 2 hal ya. Saya senang sekali mendengar contohnya di SM, bagaimana mereka bertransisi. Juga kita lihat BP dan yang besar-besar itu bagaimana mereka no choice ya, mereka karena didesak oleh pasar juga, akhirnya mereka transisinya cukup signifikan. Ada inisiatif dari si perusahaannya sendiri karena melihat pasar, tapi juga memang gimana bargaining position pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang sedikit tidak populer kan, dia harus balancing karena kita masih membutuhkan energi, seolah-olah kita tuh sangat butuh sehingga no choice. Jadi seolah-olah pemerintah at the receiving end. Nah, ini kan sebetulnya mesti cari balance yang sama-sama karena ini kan bisnisnya nggak mungkin sustainable, itu udah pastilah. Sudah mulai banyak perusahaan-perusahaan perbankan dan financial sector yang sudah tidak lagi mau membiayai coal. Ya kemarin ini coal sempat naik ya karena ada shortage economy kan, ini cuma opportunistic, cuma sebentar, itu nggak bisa menjadi acuannya ya. Tapi mungkin misalnya bagaimana carbon tax, kan ini pemerintah sedang menyiapkan carbon tax. I don't know, maybe carbon tax-nya dengan insentif and disinsentif agar si perusahaan-perusahaan batubara ini bertransformasi tuh seperti DCM gitu. Jadi dananya itu tax-nya itu sedikit setengah di-encourage atau kalau tidak mau dibilang dipaksa untuk dia menggunakan transisinya dirinya sendiri gitu. Bagaimana caranya untuk mendorong perusahaan-perusahaan ini untuk bertransisi. Jadi sebenarnya masih banyak jalan untuk itu. Dan di samping itu tentunya kita harus menyiapkan renewable energy
project itu ya mesti dipercepat ya at the different scale. Nah itu kemampuan itu yang harus dipercepat. Saya kira yang ingin kita lihat adalah more stewardship dari Indonesia ya, leadership, tidak menunggu selalu didesak oleh pasar, karena pasar itu sudah bergulir. Ya, gitu. Terima kasih Bu Fel, terima kasih Pak Riki, Pak Rama. Akhirnya waktunya yang menghabiskan diskusi kita bersama nih ya. Tapi sebelum saya mengakhiri webinar ini, mari kita melakukan foto bersama terlebih dahulu ya. Saya juga tidak akan melakukan summary karena waktunya juga sudah selesai, habis. Jadi mohon Bapak Ibu narasumber, kita lihat kamera sejenak, bersenyum untuk diambil foto gitu ya. 3, 2, 1, cheese ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber atas waktu dan insight-nya yang sangat mendalam pada sesi ketiga siang ini. Sehat selalu untuk Ibu Fel dan Bapak-Bapak. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Terima kasih Pak Rizal, Bu Fel. Terima kasih Pak Rizal, Pak Riki, Pak Rama. Terima kasih. Thank you. Selamat sore semua. Selamat sore. Baik, tentunya terima kasih juga kepada para sahabat Kata Data yang telah berpartisipasi di sesi keempat virtual event Road to COP26 ya, yang dipersembahkan oleh Kata Data dan Landscape Indonesia, serta didukung oleh ICDX Group dan media partner Metro TV, Media Indonesia, Berita 1, Social Connect yang on top. Jangan lupa untuk menyaksikan sesi kelima besok pagi dengan The Road to Net Zero pada pukul 8.30 pagi. Saya Rizal Algamar berserta tim webinar Sisi Plus Kata Data mohon pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Setiap saat, berita bertabur di ruang publik. Namun hanya Media Indonesia memberikan yang terbaik, mendalam, terpercaya, dan mudah diakses di mana saja dan kapan saja. Media Indonesia Cetak, mediaindonesia.com, dan e-paper Media Indonesia layak menjadi referensi Anda. Media Indonesia, referensi bangsa. Sudah 15 menit, masih kejebak macet. Tenang. Daripada emosi, 15 menit Anda jadi lebih berharga kalau bersama saya. 15 Minutes, setiap Rabu, jam 7 malam lewat 45 menit.